tiba-tiba ingin menangis tanpa alasan? Leluhur baru saja lewat di sampingmu. Sahabat semua, semoga hari-hari kalian penuh berkah dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita selalu dilimpahi rahmat dan petunjuknya. Kali ini, kita akan membahas topik yang cukup unik dan menarik. Pernahkah kalian merasa tiba-tiba ingin menangis, padahal tidak ada alasan yang jelas? Perasaan itu datang begitu saja, dan kita merasa tidak bisa mengendalikannya. Tapi tahukah kalian? Dalam Primbon Jawa, perasaan seperti itu bukanlah tanpa sebab. Mungkin saja, leluhur kita baru saja lewat di samping kita. Penasaran? Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Pernahkah kamu merasakan tiba-tiba perasaan haru yang datang begitu saja? Tidak ada kejadian khusus yang memicunya. Namun entah mengapa, matamu terasa basah dan hatimu seperti dihimpit rasa pilu yang mendalam. Mungkin, tanpa kita sadari, ini adalah pertanda bahwa leluhur kita baru saja mendekat. Dalam kepercayaan leluhur, perasaan seperti ini bukan tanpa alasan. Arwah nenek moyang yang sudah meninggal seringkali datang dalam bentuk energi halus untuk memberi pesan atau sekadar mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting. Dalam Primbon Jawa, ada keyakinan bahwa leluhur kita tidak hanya hadir dalam kenangan atau cerita-cerita lama, tetapi mereka tetap ada di sekitar kita, menjaga dan memberikan petunjuk. Salah satu cara mereka berinteraksi dengan kita adalah melalui perasaan yang datang tiba-tiba, seperti perasaan ingin menangis tanpa sebab yang jelas. Ini adalah cara mereka memberi sinyal atau tanda bahwa mereka ada di sekitar kita, mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik atau memberi peringatan. Mungkin saja ada hal yang kita lupakan atau tindakan yang belum kita lakukan untuk menghormati mereka. Saat kita merasakan perasaan tersebut, ini bisa jadi sebuah panggilan dari dunia gaib, yang mengingatkan kita bahwa ikatan antara kita dan leluhur tidak pernah putus. Mereka tetap hadir dalam kehidupan kita, meski tidak tampak secara fisik. Jadi, jika tiba-tiba kamu merasakan perasaan yang begitu mendalam, bisa jadi leluhurmu baru saja lewat, mencoba berkomunikasi denganmu, mengingatkanmu untuk lebih mendekatkan diri kepada mereka. Menurut Primbon Jawa, ada hubungan yang kuat antara dunia fisik kita dengan dunia gaib, yang terhubung melalui energi yang tidak tampak oleh mata. Energi ini, meskipun tidak terlihat, bisa mempengaruhi perasaan dan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasakan perasaan yang tiba-tiba datang, seperti ingin menangis tanpa alasan, itu bisa jadi tanda bahwa energi dari dunia gaib sedang mempengaruhi tubuh kita. Arwah leluhur, dengan segala energi halus yang mereka miliki, dapat memengaruhi perasaan kita dan memberikan sinyal tentang sesuatu yang perlu kita perhatikan. Hubungan antara dunia fisik dan dunia gaib ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam banyak budaya, diakini bahwa arwah leluhur tetap hadir di sekitar kita, memberikan energi positif atau bahkan memberikan peringatan ketika kita membutuhkan. Mereka menggunakan cara yang tidak biasa untuk berkomunikasi dengan kita, salah satunya melalui perasaan yang datang tiba-tiba. Energi ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, meresap dan mempengaruhi perasaan kita, hingga kita merasa seperti ada sesuatu yang mendalam yang sedang kita alami. Mungkin perasaan itu datang ketika kita sedang merenung, atau saat kita sedang sendiri. Ketika dunia seolah menjadi hening, dan kita merasa lebih sensitif terhadap segala hal, itulah saatnya energi leluhur berperan dalam hidup kita. Mereka tidak hanya hadir dalam kenangan atau warisan fisik, tetapi juga dalam bentuk energi yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Jadi, jika tiba-tiba perasaan itu datang, itu bisa jadi pertanda bahwa dunia gaib sedang menyentuh kita, dan leluhur kita sedang berusaha berkomunikasi melalui energi yang mereka bawa. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa perasaan seperti ini bisa datang begitu saja tanpa ada penyebab yang jelas? Mengapa kita merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu perasaan, bahkan ketika segala sesuatunya tampak baik-baik saja? Menurut Primbon, perasaan ini seringkali adalah bentuk komunikasi spiritual yang berasal dari dunia gaib, terutama yang melibatkan leluhur kita. Leluhur kita, meskipun telah meninggalkan dunia fisik, tetap ada dalam bentuk energi yang dapat memengaruhi kehidupan kita.
Energi ini sangat peka terhadap kondisi batin kita dan bisa masuk ke dalam diri kita saat kita sedang dalam keadaan tertentu, seperti saat sedang merenung atau merasa cemas. Kepercayaan leluhur dalam budaya Jawa meyakini bahwa setiap individu memiliki saluran untuk berkomunikasi dengan dunia gaib, dan tubuh kita adalah alat yang sangat sensitif terhadap energi tersebut. Ketika kita merasa terharu atau menangis tanpa alasan, ini bisa jadi tanda bahwa energi dari leluhur sedang meresap ke dalam diri kita. Mereka bisa datang untuk memberikan pesan atau peringatan yang mungkin kita butuhkan. Energi ini bisa masuk ketika kita sedang dalam keadaan hati yang terbuka atau penuh emosi. Saat itulah kita bisa merasakannya dalam bentuk perasaan yang mendalam yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Leluhur kita, yang telah lama meninggal, tetap menjaga hubungan dengan kita melalui ikatan energi. Ketika kita merasa perasaan ini datang begitu kuat, itu adalah cara mereka berkomunikasi, mengingatkan kita akan sesuatu yang mungkin terlewatkan atau memberi petunjuk agar kita lebih waspada terhadap tindakan kita. Mungkin mereka ingin kita lebih introspeksi atau melakukan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita merasa perasaan yang datang begitu mendalam dan tanpa alasan yang jelas, sebaiknya kita tidak mengabaikannya begitu saja. Ini adalah waktu yang tepat untuk lebih memperhatikan dan introspeksi, serta menghormati kehadiran leluhur kita. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka adalah dengan melakukan doa atau sesaji, sebagai bentuk penghargaan terhadap arwah leluhur yang masih menjaga kita. Dalam Primbon, ada tradisi yang mengajarkan bahwa leluhur tidak hanya hadir dalam kenangan, tetapi mereka juga bisa datang dalam bentuk energi yang memberikan keberkahan atau peringatan. Kehadiran mereka ini harus dihargai dengan tindakan yang baik dan penuh rasa syukur. Selain berdoa, kita juga bisa menghormati leluhur dengan menjaga nilai-nilai yang mereka wariskan. Leluhur kita seringkali memberikan petunjuk hidup yang sangat berharga. Dalam banyak budaya, ada kebiasaan untuk melakukan ritual tertentu, seperti memberikan sesaji atau melakukan doa bersama keluarga, sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur. Ritual ini bisa sederhana, namun penuh makna. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya menunjukkan rasa terima kasih, tetapi juga menjaga hubungan spiritual yang telah terjalin sejak lama. Melalui doa, kita juga bisa memohon agar leluhur kita tetap diberkahi dan diterima di sisi Tuhan. Doa ini tidak hanya untuk mereka, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keseimbangan spiritual dalam hidup kita. Kehadiran leluhur yang datang dalam bentuk perasaan, meskipun tidak terlihat secara fisik, adalah pengingat untuk selalu menjaga hubungan kita dengan keluarga, tanah kelahiran, dan nilai-nilai luhur yang telah mereka wariskan kepada kita. Ketika kita merasa kehadiran leluhur datang begitu dekat, salah satu cara yang paling mendalam untuk menghormati mereka adalah dengan melakukan doa dan sesaji. Dalam tradisi Jawa, doa dan sesaji bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan penghubung spiritual antara kita dengan leluhur yang telah meninggal. Doa yang kita panjatkan adalah cara kita untuk mengirimkan doa baik kepada arwah mereka, memohon agar mereka selalu diberkahi dan diterima di sisi Tuhan. Bagi banyak orang Jawa, sesaji adalah simbol dari rasa terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada leluhur. Sesaji ini bisa berupa makanan atau benda yang dipercaya memiliki energi positif dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dalam sesaji, ada unsur simbolik yang menyatakan bahwa kita menghormati mereka dan meminta berkah atas kehidupan kita. Makanan yang disiapkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan diyakini akan diterima dengan baik oleh leluhur dan membawa berkah serta perlindungan bagi yang melakukannya. Tak hanya itu, sesaji juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan kita. Ketika kita melakukan ritual doa atau sesaji, kita membuka saluran energi antara dunia fisik dan dunia gaib, memastikan bahwa kita tetap terhubung dengan leluhur yang menjaga kita. Dalam banyak kebiasaan, sesaji bukan hanya diberikan di tempat-tempat tertentu, tetapi juga dilakukan di rumah atau bahkan di tempat yang dianggap keramat. Sebagai keturunan, kita harus menjaga warisan ini dan selalu melakukan doa serta sesaji sebagai wujud rasa hormat kita terhadap leluhur yang menjaga kehidupan kita hingga kini. Sebagai keturunan yang telah menerima banyak berkah dan ajaran dari leluhur kita, penting bagi kita untuk menjaga hubungan yang telah terjalin. Kehadiran leluhur dalam hidup kita
Meskipun mereka tidak tampak secara fisik, tetap memberikan pengaruh yang kuat, terutama ketika kita merasa perasaan yang datang begitu mendalam dan tak bisa dijelaskan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghormati mereka dan menjaga ikatan spiritual yang ada. Melakukan doa dan sesaji bukan hanya sekadar ritual yang dilakukan pada waktu tertentu, tetapi juga sebagai cara kita untuk tetap terhubung dengan energi yang telah diwariskan oleh leluhur. Dengan melakukan ini, kita membuka pintu untuk berkah dan perlindungan, serta memastikan bahwa kita menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan ajaran mereka. Setiap kali kita merasakan perasaan yang mendalam dan tak terjelaskan, itu adalah pengingat bahwa leluhur kita selalu ada di sekitar kita, menjaga dan membimbing kita melalui berbagai hal dalam hidup. Mari kita selalu menghargai dan menjaga hubungan ini dengan cara yang bijaksana. Doa, sesaji, dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keberkahan hidup kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semoga kita selalu diberkahi dengan kedamaian dan kesejahteraan, dan tetap terhubung dengan leluhur kita yang telah membimbing jalan hidup kita hingga hari ini. Nah, sahabat semua, kini kita tahu bahwa tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa alasan bisa jadi merupakan pertanda bahwa leluhur kita baru saja lewat di samping kita. Mereka ingin kita merasakan kehadiran mereka dan mengingatkan kita untuk tetap menjaga hubungan dengan mereka melalui doa dan perbuatan baik. Semoga kisah kali ini memberikan pencerahan dan pengetahuan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menghormati leluhur kita dan menjaga ikatan spiritual yang ada. Jika kalian merasa perasaan ini datang, anggaplah itu sebagai pesan untuk lebih dekat dengan asal-usul kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.